خير وعناد لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول شجر. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Silakan diawali dulu dengan doa. Pembelajaran geografi ada kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Wastu, Alvin, Arsil, Azah Sofi, Bintang, Claudia, Devina, Ferisa, Firjal, Rizka, Gusti, Kanaya, Zaki Argana, Muhammad Alif, Anindra, Muhammad Zaki Akbar, Muhammad Faril Anugrah, Muhammad Rafi Firzatullah, Yasrin, Muhammad Yasrin. Mana Yasrin tadi? Naura, Raisa, Sultan Asraf, Safri, Saza, Talita, Tri Dimas, Yudhistira, Yusri. Kamu nama berapa? 6 ya. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sekarang siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Salah satu aja. Pelabuhan mekanik. Pelabuhan mekanik. Ya, kalau ada matahari dia tuh bang. Kalau pas karena suhu pada malam hari rendah dia bakal apa namanya menyusut. Terus kalau misal hujan mengucut. Terus dia retak. Terus? Tidak, ada yang lain. Oke. Tentang ini skala fit dan skala fit. Batu tetes kapur yang ada di gua. Jadi dia kena tes nanti selama ribuan tahun nanti membentuk kayak revolusinya di atas gua dan bawah. Dan nanti kalau dari ribuan tahun menetes maka tercipta kayak pilar-pilar dari gua. Iya. Ada lagi? Mass wasting. Jadi Mass wasting. Perpindahan massa batu dan tanah karena adanya gravitasi. Oke, karena gravitasi. Bapak minta satu lagi, coba. Satu lagi yang mungkin bisa jadi nanti akan berhubungan langsung dengan materi yang hari ini kita bahas. Apa kira-kira? Materi kemarin yang bisa kita hubungkan dengan yang sekarang. Pelabuhan. Oke, pelabuhan jadi tanah. Terus apa lagi? Pelabuhan organik. Ya, kenapa organik? Kalau misalkan kayak dari akar pohon Pak, itu kalau misalkan akar pohon itu kalau dibaca minggu kemarin itu akar pohon itu akar itu bisa merusak struktur dari tanah atau bebatuan yang ada, makanya disebut. Iya, betul sekali ya. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Dah. Baik, hari ini kita akan melakukan hal yang ya seru
bukan yang biasanya ya. Yang biasanya seru juga, tapi berkaitan dengan presentasi. Kalau hari ini kita akan praktek langsung ya. Itu dia. Nah, yang ditunggu ya kan, kalian sudah lihat kawan-kawannya kotor-kotoran kan kemarin. Kalian juga harus kotor nanti. Ya. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi berikutnya, namanya apa? Pedosfer. Kemarin sudah Bapak minta kalian baca di e-learningnya. Baik, kita mulai aja dari sini. Kelihatan dari belakang. Bapak mulai dari pertanyaan pertama dulu. Ada yang bisa jawab ini tanpa harus buka laptop dulu dari pelapukan. Prosesnya gimana, Talita? Lanjut. Iya, jadi kan itu kan ada batu. Nah, batunya tuh nanti terkena sinar matahari, nanti batunya tuh mengembang karena panas. Habis itu pas malam hari karena suhunya dingin, terus ada hujan juga, jadi nanti dia mendingin terus mengerucut batunya. Nah, karena ada perubahan suhu dari panas dingin, batunya itu retak kan. Nah, setelah batunya retak ya udah, misalnya dari segede ini jadinya tinggal segini. Nah, hasilnya yang retak-retak itu nanti kan ada apa sih, bertaburan. Nah, nanti lama kelamaan dia nanti jadi tanah. Nah, seperti itulah terbentuk tanah. Oke, terima kasih Naura. Oke, sudah diantarkan Naura dari prosesnya. Ada yang kurang setuju atau mau nambahkan? Talita ya, Naura. Bersama terus soalnya. Ada yang mau nambahkan? Oke, baik, nanti kita akan buktikan ya apa yang dikatakan oleh Talita tadi ya. Nah, pertanyaan kedua, apa dampak dari degradasi pedosfer terhadap kehidupan manusia dan lingkungan? Nah, sudah bahasanya sudah agak degradasi, penurunan. Jakarta. Maksudnya penurunan di sini jangan langsung dihubungkan dengan yang langsung itu. Nah, pedosfer di sini kan penurunan kualitasnya ya, tentang tanahnya dan lain-lain gitu. Longsor, terus apa lagi? Banjir. Berkaitan dengan tanah loh. Iya. Bisa. Terus apa lagi? Kesuburan tanah, apa lagi? Pohon kenapa? Kualitas tanah. Oh iya, artinya nanti produktivitas dari tanaman berkurang ya. Baik, sudah disebutkan satu-satu. Nanti kita akan buktikan juga itu. Yang berikutnya, bagaimana pengelolaan lahan yang baik dapat mendukung kesehatan tanah atau pedosfer. Diberi pupuk, disiram, Resapan air, Pak. Resapan air, oke, drainase, ya, betul. Apa lagi? Tidak menggunakan pestisida yang berlebihan. Memelihara cacing tadi. Benar, memang benar. Betul. Makanya inilah nanti kejutannya ya. Nanti kejutannya kalian pasti ada yang nemukan cacing, ada yang kalian kelompok yang kelas yang sebelumnya ada yang malah seneng dia dapat cacing banyak gitu. Iya, benar. Cacing mania. Cewek padahal nggak takut dia pegang-pegang cacing gitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang akan sebenarnya akan kita cari tahu nanti ya. Nah. Ada lagi. Maaf itu, Pak. Oh, video. Ini sama ya. Perjuangan melawan perubahan iklim terus berlanjut. Menurut laporan yang belum dirilis dari PBB, kerusakan tanah telah ditemukan sebagai kontributor utama perubahan iklim. Laporan dari BBC News, ada 3 kali lebih banyak karbon di tanah daripada di atmosfer bumi.
Menurut Platform Kebijakan Ilmu Pengetahuan atau Pemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Laporan Layanan Ekosistem yang akan diterbitkan pada 6 Mei, karbon di tanah dilepaskan ke atmosfer karena pertanian yang buruk dan deforestasi. Ini akan berdampak pada iklim dalam dua cara, itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman karena mengambil karbon dari atmosfer dan melepaskan karbon yang sebelumnya disimpan di tanah. Menurut BBC News, erosi, permesinan atau pengairan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada tanah. Profesor Jen Rison dari Cranfield University mengatakan kepada BBC News bahwa hanya 3% dari permukaan bumi yang dapat digunakan untuk produksi baik, sementara 75 miliar ton tanah subur hilang setiap tahun karena degradasi lahan. Menurut BBC, area utama untuk degradasi tanah global termasuk Amerika Selatan, Afrika Sub-Sahara, India, dan Cina. Baik, dari video pengantar tadi, adakah komentar, adakah yang bisa disampaikan? Menurut kalian, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Jadi kalau kita belajar tentang biosfer ini, jadi yang akan kita gunakan dalam biosfer hari ini, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas dari tanah ini. Karena seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, di dalam tanah itu ada bahkan tiga kali banyak karbonnya dibanding di atmosfer kan. Saya tuh baru tahu juga, Pak. Saya kira tuh cuma di atmosfer aja yang banyak karbon dioksida. Iya, oke. Terima kasih. Apalagi? Jadi kan orang jadi pengen tahu ya, kan? Ternyata apa? Tanah, banyak tanah yang tidak subur. Karena deforestasi, Pak. Oh, deforestasi. Apa itu deforestasi? Deforestasi itu penebang hutan secara perundahan. Tidak memikirkan lingkungan hidup. Oke, yang lain mungkin. Siapa lagi yang bisa nambahkan lagi? Ternyata apa yang terjadi di tanah juga bisa mempengaruhi kita, termasuk iklim tadi. Ya, jadi betapa pentingnya kita harus menjaga tanah. Nah, itulah nanti hari ini kenapa kita akan belajar praktek langsung. Jadi nanti di kehidupan kita sehari-hari akan tahu, oh ternyata ini bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk kepada tanah. Kalau tanah rusak, bisa merusak ekosistem kesemuanya termasuk iklim tadi. Ya. Baik, jadi tujuan pembelajarannya untuk hari ini adalah kita akan mencoba menginterpretasi, akan mencoba menganalisis fenomena tanah atau fenomena pedosfer, sehingga kita bisa menerapkan keterampilan-keterampilan di dalam pembelajaran, sekaligus bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Sudah siap? Sudah semangat, Talita semangat sekali kayaknya. Jadi kita akan melihat paparan sedikit tentang pedosfer, ya, karena ini berupa video. Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai pedosfer atau lapisan tanah. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik dari pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Pada tahapan ini, batuan yang lapuk belum dikatakan sebagai tanah, tapi sebagai bahan tanah atau sering disebut sebagai regolith, karena masih menunjukkan struktur batuan induk. Jadi prosesnya adalah batuan induk, kemudian terlapuk, dan terpecah-pecah menjadi batuan-batuan kecil, atau sering disebut sebagai bahan tanah atau regolith, yang kemudian akan terus terlapuk dan sehingga menjadi tanah, dan lama-kelamaan akan menjadi tanah. Faktor pembentuk tanah. Ada beberapa faktor pembentuk tanah, yaitu bahan induk, waktu, topografi, organisme, dan iklim. Yang pertama adalah iklim. Suhu termasuk salah satu dari bagian dari iklim. Apabila fluktuasi suhu tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat, sehingga pembentukan tanah juga cepat. Misalnya ketika siang hari, suhu yang ada sangat tinggi, dan ketika malam hari, suhu yang ada sangat rendah. Jika hal tersebut terus berulang, maka pelapukan akan cepat terjadi, dan oleh karenanya suhu bisa menjadi faktor penentu proses cepat lambatnya suatu pelapukan.
Yang selanjutnya adalah bagian dari iklim adalah curah hujan. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Sedangkan pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi rendah. Kemudian adalah organisme atau makhluk hidup. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Misalnya yang pertama, membantu proses pelapukan, baik pelapukan organik maupun pelapukan kimia. Yang kedua, membantu proses pembentukan humus. Selanjutnya adalah bahan hidup. Bahan hidup terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen atau endapan, dan batuan metamorf. Jadi, batuan hidup akan hancur menjadi bahan hidup. Kemudian akan mengalami pelapukan yang seterusnya akan menjadi tanah. Pada bagian gambar sebelah kanan, yang paling bawah bisa memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama, kita harus mengetahui adalah lapisan apa saja. Itu adalah lapisan horizon O, A, E, B, C, dan R. Ada 6 lapisan tanah atau horizon. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah horizon O, lapisan paling atas, yaitu horizon ini ditemukan pada tanah hutan yang belum terganggu dan banyak terdapat akar tanaman dan jasa tumbuhan dan hewan. Pada horizon ini, organik yang terbentuk di atas lapisan tanah dan mineral banyak dan berwarna gelap dan kaya akan humus. Jadi tanah ini tanah yang subur pada horizon O. Kemudian pada horizon A ini adalah campuran bahan organik dan bahan mineral. Dan pada horizon A ini masih mempunyai banyak humus dan berwarna abu-abuan dan lebih pucat. Adalah horizon yang mengalami eluviasi atau terlarut. Horizon B adalah subsoil atau sedikit materi organik. Horizon C adalah regolit atau bahan induk yang terlapuk dan tidak subur, dan horizon R atau sering disebut bedrock merupakan batuan belum terlapuk. Sekian, terima kasih dan glory geografi. Ya. Nah. Oke, jadi sudah lengkap sebenarnya ya materi yang disampaikan untuk pembentukan ataupun sampai ke karakteristik tanah namanya ya. Jadi hari ini selain kita sudah harus mengetahui bagaimana terbentuknya tanah, kita akan mencoba untuk menganalisa atau menginterpretasikan seperti apa tanah itu jika kita tidak merawatnya ya. Iya, jika tidak terawat nanti seperti apa. Makanya tujuannya salah satu pembelajaran geografi itu agar kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita bisa memahami tanah, ya, menyayangi tanah sampai dengan bisa melestarikan tanah, ya. Bukan berarti harus dipeluk-peluk, tidak ya, menyayangi, ya. Baik, jadi hari ini kita akan mencoba dari paparan yang disampaikan dalam video tadi, itu tentang karakteristik tanah, ya. Kalian akan mencobanya nanti satu-satu, ya. Tentu tidak akan semua dari sifat-sifat tanah tadi. Ada berapa macam tadi? 3, apa saja? Fisika, kimia, biologi. Ya, jadi untuk hari ini kita tidak akan semuanya mempraktekkan ya. Kebanyakan memang fisik, nanti kita banyak yang fisik ya. Tapi kalau mau biologi, sebenarnya ada praktek biologinya, cuman Bapak nggak yakin kalian bisa mendapatkan 32 cacing gitu kan. Karena yang dibutuhkan ada 32 cacing yang di biologi ya. Nah, makanya nggak usah aja, nanti hanya yang sifat fisik sama sifat kimia. Sudah siap? Siap. Nah, harus siap ya, kelas 10-1 Bapak yakin selalu siap untuk diapakan saja ya gitu kan. Ya. Baik, jadi untuk mengawalinya akan Bapak bagi dulu kalian menjadi 6 kelompok ya. Ya Allah, Raffi lagi. Napa Raffi? Ya. Oke. Jadi nanti kalian akan Bapak bagikan ya lembar aktivitas siswanya. Ya, jadi lembar aktivitas siswanya nanti langsung kalian ambil ya. Sambil langsung mengelompok. Silakan kelompok 1 nanti akan mencoba membuat profil tanah ya. Jadi nanti ada petunjuknya di sini untuk meneliti tentang profil tanah. Yang di videonya tadi adalah video terakhir tadi ya. Nanti kalian akan
membuat seperti itu ya. Silakan Verisa, Devina, Claudia, Raisa, Talita ya. Ini lembar aktivitas siswanya. Langsung aja di mana mau ngelompok dibicarakan dulu karena nanti kita akan mencoba itu. Ya, tentang tekstur tanah ya. Kelompok 3, Yudis, Raffi, Tridimas, Ayah Sofi, Kanaya. Apa? Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut ya, silakan ngumpul dulu. Untuk kelompok 3 silakan tentang air in the soil. Jadi udara dalam tanah. Tadi yang dijelaskan tadi fungsinya untuk apa? Nah, kayak gitu ya. Oke. Kelompok 4 Sultan, Friska, Virial, Safri ya. Silakan tentang water tension. Yasrin dan kawan-kawan. Ini nanti yang asik, menarik. Kelompok 5 Anindra ya. Tentang ya, tentang erosi tanah. Oke, terakhir Sasa, Fastu. Pastikan semua sudah berada di kelompoknya masing-masing ya. Dengarkan ya. Jadi tugas kalian atau apa yang akan kalian lakukan ini nanti yang pertama adalah melakukan pengamatan tentang tanah. Semua sudah punya topik masing-masing ya. Sudah Bapak tentukan di situ. Kalau kelompoknya tadi diacak ya. Setiap anak nanti kalian harus punya tugas masing-masing karena ini kalian cuma satu kelompok, ada yang 4, ada yang 5, itu harus berbagi ya, harus bergotong royong, harus bekerja sama ya. Kalau nanti kalian tidak melakukan itu pasti akan kelihatan dalam sebuah tim tidak akan berjalan lancar. Yang kedua, kalian harus bersifat kritis. Setiap hal yang kalian temukan nanti dalam penelitian ini akan membuat kalian berpikir berikutnya apa sih, gitu loh. Kalau ini terjadi di alam seperti apa sih? Ya, itu nanti kalian akan merasakan oh harus kritis kayak gitu. Jadi nanti di LKPD-nya sudah Bapak sediakan kolom-kolomnya di di belakang itu adalah untuk mengisi. Ya. Jadi yang pertama kalian nanti menentukan alatnya. Jadi alatnya apa saja dilihat di situ. Nah, kita tidak menggunakan alat-alat yang canggih atau di lab, tidak. Kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kita obok-obok nanti ya, yang di kotak sampah kita obok-obok mungkin ketemu bahannya. Ya, nah, termasuk yang dari bawah ini ya. Nah, pastikan nanti yang kalau bisa yang sampai pakai 3 botol itu yang sama ya, ukurannya yang sama karena kita mau mengukur. Ada yang Bapak kasih di situ kan ukurannya berapa senti nanti kan ketinggiannya kayak gitu, kita harus benar-benar sesuai ya. Perlu didokumentasikan. Betul. Pertanyaan yang bagus dari siapa? Anindra ya. Betul, karena ini adalah sesuatu yang scientific, kalian harus merekamnya dan boleh bikin dalam sebuah vlog, boleh mau dibikin sebuah dokumenter, boleh, karena memang nanti hasil akhirnya salah satunya itu. Kalau untuk mengukur pH, kertas pH, gimana Pak? Ada. Ada. Ya? Ya. Tenang, udah Bapak sediakan ya. Cuman kan ini ya khusus untuk yang pH nanti cari yang benar-benar berbeda ya. Kalian cari di alam ini yang kira-kira memang benar-benar beda tanah itu pH-nya seperti apa. Contoh gini,
Kalau pH itu yang kalian tahu kan di kimia kan ada yang asam, basa, dan normal ya kan. Nah kira-kira air yang sering kena apa namanya? Yang asam itu yang kayak yang mana gitu ya. Nah gitu harus kalian teliti tempatnya di mana. Makanya di situ ada tempatnya kamu naruh kalian temukan tanahnya di mana. Iya, basa kan biasanya di sabun ya. Nah yang mungkin dekat dengan pencucian ya atau apa di sabun itu kayak gitu. Ya, jadi biar nanti ketika kalian presentasi di sini ke teman-temannya bisa menunjukin ini contoh yang asam, ini yang basa ini. Kemudian tanah yang bagus yang mana? Nah, ini nanti ceritakan. Gitu ya. Paham ya? Ada lagi? Oke? Nah, siapa yang mau tanya sebelum kita praktekkan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas? Tidak sabar lagi? Ya. Oke. Jadi Bapak batasi waktunya tidak boleh lebih dari 1 jam pelajaran ya. Artinya nanti karena apa? Kalian akan presentasikan hasilnya, ya. Presentasikan hasilnya ini. Kemudian penerapannya di kehidupan kita seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau sudah silakan mulai bekerja. Silakan. Oke, let's go. Ya. Baik, setelah kita menjalani pengamatan tanah limbah dengan kelompok masing-masing, temanya masing-masing, berbeda semua, tapi akan memberikan informasi yang sama untuk satu kelas. Mohon diperhatikan semuanya untuk penjelasan dari kelompok pertama tentang profil tanah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Raisa, Ferisa, Devina, saya Dinda dan juga Talita. Setelah mendapat penugasan dari Pak Tri, kami langsung turun ke bawah ke area di depan gedung A dan kami di situ menggali tanah untuk mendapat lapisan-lapisan tanah yang nantinya akan kami analisa. Memang awalnya kami berencana untuk menggali sedalam 1 meter, cuman karena ternyata 10 cm aja udah pegel banget ya. Jadi ini yang bisa kami dapatkan, ini hasilnya. Di sini ada beberapa horizon, silahkan dijelaskan. Jadi di atas itu horizon O yang materialnya yang
Yang ini itu tanah yang dia itu mineralnya itu udah banyak yang hilang, atau ini subsoil. Jadi tanah yang ini bagian mineral dan bahan-bahan organik dalam tanah ini tuh udah banyak hilang karena proses penyucian tanah. Terus selanjutnya itu ada horizon A yang materialnya itu tanah. Horizon A yang bernama topsoil. Jadi mineralnya masih ada tapi udah mengurang. Selanjutnya itu ada humus. Itu yang paling subur. Ini yang paling subur. Jadi cacing-cacing tuh biasanya di sini. Ya. Jadi tadi kami ada masukin beberapa organisme berupa cacing. Kandungan mineralnya paling banyak di sini. Tapi nggak tahu udah mati atau karena kandungan mineralnya paling banyak di sini. Jadi dimasukin cacing biar dia bisa membantu kesuburan tanahnya. Selanjutnya itu di bawahnya ada ini paling kerikil. Ada kerikil-kerikil kecil. Terus dia tuh kan aslinya dari batu-batu besar, tapi karena dia tuh karena ada yang di sini yang di ada kerikil-kerikil kecil ini, itu sebetulnya itu bentuk awalnya itu dari batu-batu yang besar. Tapi karena mereka mengalami proses pelapukan, jadi mereka bentuk batunya berubah menjadi kecil, memecah jadi kecil. Terus sisa-sisa dari pecah-pecahannya itu berubah menjadi tanah. Kemudian yang ini itu batunya batu yang utuh, jadi kayak bahan induknya gitu. Ya, batu semula. Oke. Selanjutnya yang dapat kami deskripsikan mengenai horizon tanah yaitu bahwa horizon tanah ini merupakan hasil pembentukan tanah yang mana ini membentuk lapisan tanah yang kurang lebih sejajar dengan lapisan bumi dan juga mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu dari atas ke bawah ini, dari bawah ke atas, mulai dari horizon R, C, B, E, A sampai horizon O. Di sini di atasnya juga ada kami kasih bunga bougainville sebagai hiasan. Tuh. Terus informasi apa yang kami dapatkan dari dalam horizon tanah atau dari apa yang kami lakukan pada penelitian dari analisa tadi. Jadi kan biasanya kalau dulu kita cuma tahu tanah itu sekedar tanah, tapi ternyata terdapat proses pembentukannya, dan setiap proses pembentukan tanah itu ternyata memiliki ciri-cirinya itu berbeda-beda setiap tanah. Contohnya perbedaan humus sama yang ini yang paling atas itu sifatnya sangat berbanding terbalik. Kalau misalnya humus kita bisa lihat dia teksturnya itu masih gerai-gerai, terus dari warnanya itu udah hitam pekat, coklat pekat. Nah, beda dengan yang ini, dia kan mineral sama bahan organiknya itu udah hilang karena proses pencucian itu. Jadi teksturnya lebih lembek, kurang lebih mirip clay ya. Jadi lebih padat gitu. Ya, jadi setiap proses, setiap horizon itu beda-beda, ciri-cirinya punya beragam. Oke. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila yang kami peroleh dari proyek ini. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila yang kami dapat itu tentunya pasti ada kerjasama atau gotong royong dalam proses kami mencari dan membentuk 5 lapisan. Jadi kami tadi bagi-bagi tugas 6 lapisan. Ya, ada 6 of us bagi-bagi tugas. Jadi gak ada yang gak bekerja, semuanya bekerja, saling membantu sehingga terbentuklah sebuah profil tanah. Kemudian ada juga kami juga bernalar kritis. Iya. Karena yang awalnya kami punya 0 pengetahuan tentang tanah, setelah kami melakukan langsung terhadap tanah yang kami gali itu, jadi kami bisa lebih berpikir apa saja ciri-ciri di setiap lapisan tanahnya. Kemudian kreatif. Kami menambahkan bunga di atas ini, terus warnanya kami gradasi seperti ini, dan kami terpikir seperti dessert box, seperti kue gitu.
Terus udah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 sudah menyampaikan materinya tentang profil tanah. Ya, ternyata harus kreatif ya, karena kita harus menggali tanah. Ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kelompok berikutnya. Ya. Berikutnya ini tentang kandungan udara dalam tanah. Seberapa penting kandungan udara dalam tanah itu akan dijelaskan oleh kelompok kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok Soil Experiment atau dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai seberapa banyak gelombang udara dari 3 jenis tanah yang sudah kami cari dan kami temukan. Mungkin untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Dimas. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan dalam kertas ini, kita membutuhkan 3 perbandingan tanah. Jadi tanah tuh untuk sampelnya berbeda-beda. Jadi yang pertama itu kami ambil yang tanah yang jenisnya itu tanah merah. Jadi lihat teksturnya itu agak padat. Nah, terus kami mendapatkan yang kedua itu ini. Nah, kalau yang tanah ini kami dapatkan dari tanah kompos. Jadi di dekat ruangan anggrek itu. Nah, teksturnya itu dia sangat gembur sekali. Jadi saat kita ambil itu dia belum membulat. Jadi kita harus membulatnya sendiri gitu. Nah, kalau yang ini tanah biasa, ada di dekat-dekat perkarangan tanaman gitu. Jadi untuk membulatnya itu agak mudah jadi. Nah, setelah kami ngambil sampel tanahnya, kami membersihkan air. Jadi kami setelah membersihkan air ini, kami menunggu 2 menit dulu. Nah, setelah 2 menit, kami isi air dalam botol. Nah, setelah itu kami memasukkan ketiga tanah ini, yaitu secara berbarengan. Jadi kami akan meneliti dan mana gelembung udara yang paling banyak gitu. Baik, selanjutnya setelah kami menaruh 3 jenis tanah ini secara bersamaan di 3 wadah ini, kami menemukan secara langsung bahwa yang terisi dengan tanah kompos ini lebih banyak mengeluarkan gelembung dan bisa dilihat airnya langsung butek seperti ini. Butek sekali malah. Jadi dia waktu kami teliti, dia langsung mengeluarkan gelembung-gelembung langsung ke permukaan, membentuk sebuah kumpulan gelembung. Berbanding terbalik dengan tanah merah yang kami ini tempelkan bareng. Ini saat kami cemplungkan langsung tidak ada perubahan signifikan dari air, sama-sama jernih, tidak dan sama sekali tidak mengeluarkan gelembung sama sekali, karena memiliki tekstur yang berbanding terbalik dengan kompos, yaitu sangat padat. Jelasin dia masih ngapain yang baca bergelembung, apa kandungan tanah? Dapat baca ngomong. Oke, langsung. Saya akan menjelaskan tentang kenapa jenis tanah ini banyak sekali gelembung udaranya. Nah,
Alasan yang paling utama itu karena di dalam jenis tanah kompos ini terdapat banyak sekali ruang kosong yang diisi oleh udara. Nah, ruang kosong itu dapat dimanfaatkan untuk organisme yang dapat hidup di tanah ini. Jadi semakin banyak organisme yang hidup di dalam tanah, nah organisme itu bisa membentuk struktur tanahnya. Jadi lebih gembur lagi. Seperti yang kami temukan itu cacing, kelabang, terus keluing atau ulat kaki seribu gitu. Nah, kalau yang ini kami menemukannya tuh di dekat jalan. Jadi tidak ada organisme apapun gitu. Jadi sangat padat sekali, berbeda sama yang kompos ini. Nah, gitu. Jadi alasannya itu karena ruang kosong yang diisi oleh udara. Oke. Mungkin untuk penjelasan lebih jelasnya itu mengenai karakteristik tanah apa saja sih yang bisa dibilang mempunyai banyak udara yang akan dijelaskan oleh Yudhistira. Baiklah, selanjutnya adalah karakteristik tanah yang paling banyak mengeluarkan gelembung atau udara saat memasukkan. Jadi yang pertama, memiliki pori-pori yang relatif banyak. Bisa dilihat dari tekstur tanah, dia memiliki adanya ruang kosong, itu membuat ada udara yang seperti dijelaskan oleh Dimas. Kemudian memiliki tekstur yang tidak terlalu padat. Makanya kami harus memerlukan tenaga lebih untuk menggumpalkan tanah tersebut agar bisa dimasukkan ke dalam botol ini. Selanjutnya, cenderung di tanah kompos memiliki warna yang cenderung gelap atau coklat kehitaman. Dan selanjutnya ada karena hal tersebut tanah kompos ini memiliki manfaat berupa dapat menyerap air dengan sangat baik, dan juga ada beberapa keuntungan lainnya seperti yang dijelaskan oleh Dimas, karena memiliki banyak udara celah kosong membuat banyaknya organisme hidup di dalam tanah tersebut. Dan juga tanah kompos ini juga biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai media tanam atau membentuk tanaman dengan cara menanam dengan menggunakan tanaman ini agar supaya nanti tanamannya itu semakin lebih subur. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari hasil eksperimen kami tadi, kami juga bisa menemukan adanya dimensi profil pelajar Pancasila dari kelompok kami. Yang pastinya itu tentunya kerjasama, yang dimana kami bisa dibilang saling membagi tugas, seperti ada yang mencari untuk wadahnya, terus membagi tugas untuk bisa mencari tanah, ada yang jadi bagian dokumentasi, ada bagian yang menentukan bagaimana kadar air dan siapa yang bisa dibilang untuk memisahkan organisme-organisme yang ada di tanah tersebut. Dan bisa dibilang dari hasil kerjasama tersebut juga bisa ditemukan adanya saling tolong menolong, yang dimana kami bisa dibilang saling tolong menolong sesama anggota yang dapat mempermudah pekerjaan kami tadi. Mungkin itu saja eksperimen kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk yang kelompok berikutnya adalah kita akan melihat ketahanan tanah terhadap erosi air. Kelompok berikutnya, silakan. Dipersingkat aja ya, nanti yang penting-penting aja, jadi dicepatkan aja ya, apa yang prosesnya, karena waktunya durasi. Ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya mana? Ini lebih. Yang mana? Ini. Lebih apa? Yang pertama. Tingkat eros itu yang paling jauh. Harga aku udah di poin pertama. Nah, taruh alat itu ada biasa. Ini tanah kan? Tanah pasir. Boleh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella izinkan kami dari kelompok 4 kelompok 5 dari kelompok 5 mengenai soil erosi atau erosi tanah. Tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu. Di samping saya ada Yusri, kemudian di samping saya ada Alvin, dan saya sendiri Anindra, dan di samping saya ada Arsil. Oke. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang konsep dari erosi tanah. Jadi untuk kita bisa mengetahui bagaimana tanah itu bisa mudah terkena erosi, itu kita melihat dari airnya. Jadi kalau kita bandingkan air, semakin jernih air tersebut, maka tidak mungkin atau peluang erosi itu sangat kecil. Tapi jikalau banyak endapan sehingga menjadi keruh, biasanya peluang erosi itu akan semakin besar. Baiklah, langsung saja kita ke hasil penelitian kami yang akan dijelaskan oleh Arsil. Baiklah, jadi di sini Penjelasan dulu tanah dari tanah. Jadi di sini terdapat 3 tanah yang kami ambil dari 3 tempat berbeda. Yang pertama ini tanah liat yang kami ambil di depan gedung A di samping kolam. Ini tanah humus yang kami ambil di depan kantin, dan ini ada tanah humus juga. Namun berbedanya yang ini lebih berpasir dibandingkan tanah humus yang di depan kantin. Nah, di sini terlihat bahwa tanah yang tekstur padat tidak mudah kena erosi karena kan dia kan tidak mudah nyerap air. Jadi teman-teman, tanah yang memiliki tekstur lebih padat akan tidak mudah mengalami erosi karena dia tidak mudah menyerap air. Karena dia, jadi saya tambahkan, jadi tanah yang kami ambil, tanah ini bisa bilang teksturnya agak sedikit kasar dan lengket, dan dia tidak mudah menyerap air. Oleh karena itu bisa kita lihat airnya kalau dibandingkan dengan, bisa dipegang, dibandingkan dengan ketiga tanah ini mendekati jernih, tapi masih agak keruh, cuman tidak sekeruh yang 2 ini, tanah humus ini. Nah, ini menunjukkan kalau misalkan dari hasil penelitian ini, tanah liat yang ada di samping kolam ini bisa dibilang untuk kunci terjadi erosi itu sangat minim atau kecil, karena dia tidak mudah menyerap air. Dan juga sebelum kami menuangkan air, kami bukakan tutupnya ini, kami itu memberi waktu sekitar 1-2 menit kan? 1-2 menit untuk membiarkan dulu dia merata airnya, kemudian untuk menyerap dulu. Dan memang bisa dilihat kan kalau dari semua air itu, air yang dari tanah liat ini masih ada sebenarnya, dan dia tidak sampai menyerap ke bawah benar. Oleh karena itulah ketika kami buka, di bawah sini bisa kita lihat ada berapa endapan. Itu endapan yang terbawa, cuman makanya pada awalnya tanah liat ini kami kira sebagai tanah yang keruh, karena dia paling keruh di antara ketiga ini awalnya. Cuman setelah dari tanah liat ini mengendap ke bawah, justru tanah ini airnya menjadi jernih, tidak terlalu keruh. Oke, lanjut lagi ke tanah yang humus yang di depan kantin. Untuk yang tanah ini kami langsung mengambil di dekat, persis di sebelah dekat tanaman, dan ketika kami tuangkan air, dia menyerap. Dan ketika kami tuangkan air ke sini, bisa kita lihat dia lumayan keruh. Oke. Nah, berbeda dengan tanah humus yang pasir ini kami ambil di depan perpustakaan. Ketika kami ambil, dia sama-sama menyerap seperti tanah humus yang dekat kantin. Cuman bedanya di sini agak lumayan keruh. Dia kalau masalah menyerap, cuman tidak terlalu banyak yang diserap. Berbeda dengan tanah humus yang di depan kantin, dia lumayan banyak menyerap air. Oleh karena itulah ketika kami bandingkan, mereka berdua ini keruh, cuman lebih keruh yang ini. Oleh karena itu kami menyimpulkan, ini langsung saja ke pertanyaan pertama, yang jenis tanah manakah yang paling tahan erosi oleh air. Jadi kalau kami menyimpulkan, tanah liat yang di dekat kolam itu yang tahan erosi, karena dia tidak mudah menyerap air, dan endapan yang di bawahnya juga sedikit, tidak terlalu banyak. Dan kalau ditanya mana tanah yang berpotensi untuk terjadi erosi, kami menyimpulkan tanah humus yang berpasir, karena dia lumayan banyak yang diserap dan banyak sekali endapan yang terbawa. Oleh karena itu hasilnya sangat berbeda jauh. Tanah liat yang di dekat kolam, endapan di bawah sangat sedikit, sedangkan ini sangat banyak. Oleh karena itu menjadi keruh.
Ceroboh. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berdasarkan percobaanmu, tuliskan sifat-sifat setiap jenis tanah tersebut. Ini akan dijelaskan oleh Alvin. Baiklah, untuk tanah yang pertama atau tanah liat, dia bersifatnya padat serta lengket dan juga lebih keras dibandingkan tanah-tanah yang lain. Maka dari itu dia lebih susah menyerap air karena teksturnya yang padat dan juga lunak sehingga mudah dibentuk. Selanjutnya adalah tanah humus atau tanah yang kami ambil di depan kantin tadi. Dia bersifat keras, tidak lengket dan juga butirannya sedang atau bersifat gembur ya. Jadi sangat cocok sekali untuk tanaman-tanaman yang hidup. Selanjutnya adalah tanah humus yang sudah bercampur dengan pasir. Mengapa dia tidak subur? Karena dia sudah tercampur oleh pasir-pasir untuk bangunan. Tanah sendiri terdiri atas butiran pasir yang sangat kecil dan juga bersifat keras, sehingga dia mudah larut dalam air. Terima kasih. Kami juga jelaskan tentang dimensi profil pelajar Pancasila yang kami peroleh dari kerja kelompok ini, yang akan dibacakan oleh Yusri. Jadi setelah kami mendapatkan tugas atau kerja kelompok dari Pak Tri, kami langsung ke briefing dan melakukan diskusi dulu sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Kami memutuskan untuk melakukan eksperimen soil erosi ini tadi dengan mencari botol dahulu, botol bekas yang kami temukan di lantai 3 gedung A dan juga kami temukan di belakang gedung A. Ya. Lalu kami juga sudah memutuskan lokasi-lokasi mana yang akan kami jadikan sebagai bahan eksperimennya yang sudah dijelaskan oleh Anin dan Alvin tadi, yaitu ada 3 lokasi yang merupakan di depan gedung A, di depan kantin dan juga di depan perpustakaan. Kami juga setelah melakukan eksperimen ini sangatlah merasa bahagia dan kami sudah tahu apa sih yang menyebabkan tanah tersebut dapat terjadinya erosi dan juga bagaimana cara mengetahui tanah dapat menyebabkan sebuah erosi dengan hanya menggunakan sebuah eksperimen yang mudah. Cukup sederhana. Dan alhamdulillah juga untuk kami semua sebagai anggota kelompok 6, kelompok 5, alhamdulillah kami semua bekerja sesuai dengan pembagian tugas yang sudah kami berikan. Misalkan seperti Yusri menjadi dokumentasi, kemudian Alvin, saya Narsir menjadi yang meneliti mengenai tanah, mencari tanahnya, kemudian mencari botol, dan bukan hanya Yusri menjadi dokumentasi, tapi dia juga ikut membantu. Dan itu menunjukkan kami walaupun sudah dibagi tugas tadi, tapi tetap membantu pekerjaan yang lain juga. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, terima kasih atas kerja cerdasnya, kerja cermatnya, dan kerja samanya ya. Tadi kita sudah melaksanakan praktikum tentang pengamatan tanah dengan hasil yang berbeda-beda, ya kan? Baik, nanti untuk yang kelompok yang lain nanti masukkan dalam vlognya, ya. Silakan nanti vlognya kalian olah jadi yang bagus, jadi informatif, ya. Kemudian kalian masukkan ke Drive, Google Drive. Hasilnya nanti linknya kirimkan ke ketua kelas. Siapa ketua kelas? Nah, nanti ke Dimas ya. Nah, nanti Dimas 6 kelompok nanti di Dimas ya, atau ke Dinda juga boleh, nanti baru ke Bapak karena yang punya nomor Dinda ya. Itu ya, paham ya? Kemudian kertas yang tadi tolong nanti dikumpulkan karena Bapak mau dokumentasikan ininya juga. Sudah selesai semua? Nah, yang belum nanti disusulkan ya, Bapak tunggu di perpustakaan. Baik, kita mau menyimpulkan dulu hasil dari aktivitas kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan?
Oke, Sasa. Oke, jadi aktivitas kita hari ini mempelajari, pertama-tama kita mempelajari dulu pembekalan untuk materi pedosfer. Lalu kita langsung membagi kelompok dan langsung terjun ke lapangan untuk mengerjakan masing-masing tugas dari kelompok-kelompok. Jadi ada yang menggali tanah, ada yang juga tadi mencangkul yang ada di kolam tadi untuk untuk menentukan pH dari tanah tersebut. Juga tadi juga kita langsung presentasi mengenai tingkatan tanah dan juga tadi mengenai ada juga filterisasi yang akhirnya juga kita mengetahui bahwa tanah itu tuh bukan hanya kita pijak saja, tetapi di dalamnya itu tuh masih ada unsur yang bisa kita pelajari dan juga masih harus kita rawat juga. Iya, kita tepuk tangan untuk Sasa. Keren. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Iya. Jadi intinya adalah tanah itu ternyata hidup. Ya. Kalau hidup perlu kita rawat. Ya, agar dia juga memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Ingat ya. Jadi semua yang ada sekitar kita ini ternyata hidup. Baik. Gimana perasaannya setelah belajar? Mau lagi? Ya, lain kali ya, nanti mungkin ada yang lain. Nanti di atmosfer ada, di hidrosfer juga ada. Hah? Terbang dulu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Akhiri. Kalian hebat semuanya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu, dadah.